Halo teman-teman karakter people, kita kembali lagi bersama Ngopi Tipis, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Kali ini kita kedatangan tamu, namanya Bang Muhammad Ahwi Karunidio atau biasa disebut nama panggungnya Bang Ahwi ya teman-teman. Nah, kenapa kok Bang Ahwi saya panggil di sini? Karena beliau ini sudah banyak menghasilkan sebuah karya melalui AI ya, AI atau Artificial Intelligence. Nah, beliau mengangkat sebuah tema yang katanya nih AI for Productivity. Nah ini Bang Ahwi, sebelum kita mengarah ke AI nih, kan kayaknya basic bidangmu dulu psikologi. Oke. Gimana nih dari psikologi kok terus lanjut ke teknologi dan jadi seorang productivity dari AI ini? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman nih. Aman. Jadi dulu kan saya kuliah di psikologi, sarjana psikologi di Pelita Harapan 2014 sampai 2018. Nah di momen itu tuh udah banyak ngobrol sama karir admin di kampus, sama dosen. Saya nyari gaji yang baik. Itu kata-katanya gaji yang baik. Kayak agensi yang baik. Berarti ada yang nggak baik? Ada yang baik. Saya nyari gaji yang baik. Oke. Makanya dari awal kerja itu udah sebagai konsultan. Terus jadi product manager, project manager tuh di beberapa startup. Nah, abis itu ya ada AI nih keluar nih. Coba dimainin AI-nya. Coba diajak ngobrol. Oh, yang waktu dulu pas baru-baru awal AI keluar ya? Baru bener. Pakai apa dulu waktu pertama kali itu? GPT 3,5. Oh, yang pertama itu ya. Pertama. Coba dimainin lah. Wah, mainan baru nih. Iya, mainan baru nih. Jadi waktu awal tuh mainnya simple ya teman-teman semua ya. Jadi saya upload resume, upload CV, upload LinkedIn, semua saya upload lah ke ChatGPT itu kan. Terus saya tanya, dari semua kemampuan saya, apa yang bisa dijual? Oh, kau langsung to the point ya? To the point. Karena itu ya? Betul. Nah, terus diceritain tuh, kamu ada kemampuan ini dari CV, dari LinkedIn. Ya udah, saya mulai bikin konten pribadi di bulan Juli atau Agustus 2024. Oh, belum lama ini ya? Belum lama ini. Sekitar 1 tahun yang lalu. Saya bikin konten-kontennya atas nama Berkarir DGN Ahwi, berkarir dengan Ahwi. Alhamdulillah tembus 20.000 follower gitu. Nah, udah mulai ngasilin tuh. Ya udahlah full time aja lah ngerjain itu. Ngasilinnya itu dari mana ya? Kalau Instagram kan biasanya kalau sepengalamanku biasanya kan dapat dari endorse atau mungkin kontrak bicara atau yang lain. Nah, kalau untuk yang berkarir dengan Ahwi ini itu gimana nih cara kerjanya nih? Menghasilkannya itu gimana nih? Jadi saya bikin e-book, saya bikin video rekaman yang kelas-kelas gitulah, course gitulah. Video rekaman, tutorial. Nah, yang saya jual itu apa aja? Yang saya jual itu adalah cara menulis resume yang baik. Cara interview dengan baik, kunci jawaban interview HRD. Oh, berkaitan dengan HRD ya? Atau tata cara akan memasuki dunia kerja yang baik itu gimana? Betul. Karena hal seperti itu jarang dibahas, Mas. Misalnya cara nego gaji deh. Ya, Itu ada seninya ya? Ada seninya gitu. Cara nego gaji, cara tahu gaji orang. Oh, gimana? Nah, caranya? Caranya berapa? Simple deh, jangan semuanya. Nanti kalau pengen tahu beli e-book. Caranya pertama adalah lihat rata-rata gaji di pekerjaan tersebut. Itu datanya banyak. Pakai data ya. Itu juga kekuatan buat nego gaji, Mas. Jadi misalnya udah tahu nih gaji rata-ratanya 10 juta gitu. Berarti kita boleh nego di angka 11 sampai 12. Oh ya, nego lebih tinggi maksudnya. Iya, karena kan nanti diturunin kan, balik ke angka 10 kan. Iya, ya, paling maksimal tapi di situ. Gitu loh. Oke. Ya, kadang itu hal-hal seperti itu kan kita tidak tahu ya. Tidak tahu. Jebul rata-rata gaji di perusahaan itu atau instansi tersebut adalah 10 juta. Ketika ditawari kita langsung underestimate mintanya 5. Mereka masih nego lagi di 3 atau 4. Nah, untung dong mereka. Betul. Itu kan sebenarnya lumrah sekali ya di negosiasi. Makanya saya tuh ngajarinya yang itu, cara nego gaji, cara berpolitik di kantor. Oh, ada ya. Itu nanti via e-book ada ya. Biar beli aja ya. Intinya sering ngalah sih kalau di kantor. Oh gitu. Ya, salah saya, Bu. Kayak gitu. Oke. Ya, itu salah satu dari hasil-hasil karyamu di AI ya. Ada e-book, ada konten video ya, berisikan tentang tata cara tentang
memasuki dunia kerja gitu ya mungkin ya. Itu laku ya Mas ya? Laku. Rata-rata ngejual e-booknya itu per item itu berapa nih Mas kira-kira? Saya tuh banyak produk ya, tapi kalau dirata-ratain di angka range-nya mulai dari berapa? 59.000. Itu angka tengahnya. Angka tengah. Kalau angka dasar berapa? Angka dasar 10.000. Oh, ada yang 10.000. E-book apa Mas 10.000? Kayak beli Xiaomi aja itu. Iya benar. Itu adalah cheat sheet interview. Jadi itu kumpulan pertanyaan HRD dan cara menjawabnya. Oke. Berarti itu kayak semacam HRD akan bertanya apa, nanti kita jadi punya kayak ancang-ancang strategi ya. Betul. Saya harus mempelajari apa dulu nih. Karena itu sebenarnya ada rumusnya, Mas. Misalnya coba ceritakan tentang diri kamu. Nah, cara menjawab itu sebenarnya sesimpel kuliah dari mana, plus pengalaman kerja, plus harapan kamu di kantor itu. Udah, nggak usah kemana-mana ya. Itu doang rumusnya gitu. Nanti kalau kemana-mana paling nggak ada cuma gitu doang ya. Jadi terstruktur kan. Oke. Oh ya itu nggak semua orang tahu ya. Betul. Karena saya pernah jadi posisi HRD. Ya kan belajar dari praktikal ya. Praktikal dari situ tuangin aja. Oke. Nah, berarti itu teknik ya. Teknik. Yang masuk ke AI itu yang unik Mas sebenarnya. Karena dari yang saya jualan, alhamdulillah bisa dapat mungkin kotor-kotor 30 waktu itu ya. 30 juta? Oke, dalam 1 bulan? 1 bulan dari ibu-ibu. ibu lumayan nih. Gaji Singapura nih ya kayaknya. Alhamdulillah. Terus ada yang nanya, Mas bisa nggak ngajarin cara pakai AI untuk ngerjain skripsi? Oh ada Bu? Ada. Bisa. Akhirnya saya ngulik dong. Oh iya. Sebelumnya itu belum ketemu ya caranya? Belum tahu caranya. Akhirnya saya beli course di luar negeri. Oh di luar negeri ada caranya. Jadi kayak untuk akademik, kayak untuk bikin tesis, itu ternyata ada caranya. Ada etikanya juga. Yang saya pelajari, saya bikin ulang dalam versi Indonesia, gitu. Terus saya jual. Laku ya. Di situ saya mulai masuk ke monetisasi AI itu dari situ. Karena monetisasi AI kan nggak sesederhana kita membuat konten, kita upload, dapat monetisasi kan nggak ya Mas? Enggak. Karena itu ada teknik-teknik analisis untuk penjualannya ya Mas ya. Itu yang nggak semua orang bisa. Karena orang mungkin semua bisa buat e-book. Tapi belum tentu orang itu semua bisa menjual dengan nilai income yang tinggi. Dengan 2 digit lah ya. 2 digit. Atau mungkin 3 digit lah ya. Alhamdulillah. Berarti maka dari itu AI for productivity. Productivity itu tidak hanya menghasilkan karya saja, tapi juga menghasilkan uang. Enak kali nih bahasanya, renyah ya. Untuk ini ya buat konfirmasi sama teman-teman semua. Ini AI for productivity itu sebenarnya yang bikin pertama kali Mas Hanif. Mas Hanif. Muhammad Hanif. Dia bikin itu sebagai komunitas. Komunitas dulu nih awalnya. Komunitas dulu. Jadi dia tulis konten di Threads. Threads itu kayak anak Instagram gitu loh. Dia tulis, rame. Terus banyak orang masuk ke grup WhatsApp-nya. Tulisannya apa nih Mas? Tentang apa nih Mas? Misalnya cara bikin konten pakai AI. Cara bikin artikel SEO pakai AI. Jadi tips-tips kerjaan sehari-hari. Yang simpel-simpel tapi dibantu dengan AI. Betul. Nah, titik baliknya waktu Mas Hanif bikin AI untuk pajak. Cara menghitung pajak sesuai dengan peraturan Indonesia pakai AI. Itu boom gitu lah. Boom, langsung dia dipanggil sama konsultan pajak di Jakarta, di Jawa Timur, di Jember gitu. Nah, itu kalau nggak salah di bulan Mei Juni gitu. Tahun 2025 ini. Nah, terus dari situ ngobrol lah sama Mas Hanif kan. Terus saya bilang, Mas, boleh nggak saya bergabung gitu, untuk ngebangun AI untuk monetisasi gitu. Bilang boleh. Akhirnya saya dapat gelar co-founder lah gitu. Jadi kami jalan tuh Juli. Juli ini ya. 2025. Mas Hanif sekarang tinggalnya di Jogja juga atau di Jogja juga. Tapi aktivitas memang bagi tugas ya Mas ya. Bagi tugas gitu. Nah, dia corporate training B2B. Kalau saya sama satu lagi teman Mas Dimas namanya, kita tuh fokus di B2C-nya. Konsumennya. Penjualan dan lain-lain gitu. Arus keuangan, hiring. Analisis pasar. Gitu. Nah, di situ saya mulai bikin produk-produk yang untuk kerjaan sehari-hari Mas. Misalnya AI untuk bantu rumus Excel. AI untuk belajar IELTS. Jadi yang beneran kehidupan sehari-hari aja. Tapi mempercepat ya. Kayak akselerasi orang untuk melakukan sesuatu melalui AI gitu. Betul, dari situ. AI untuk hitung BPJS pegawai. AI untuk SOP kantor. Menghemat waktu lah ya. Nah, di situ mulai rame. Jadi alhamdulillah di Juli
kita Juli baru mulai kan, kita udah tembus 2 digit salesnya, di Agustus sudah di angka ratusan. Ya berarti udah perjalanannya udah lumayan panjang tapi waktunya cepat. Itu yang aku akan garis bawahi, Mas. Oke. Kan juga awal mulanya kan kita kenal di acara komunitas juga ya, Mas ya. WFC juga. WFC ya, namanya Work Friends Cafe ya. Itu baru pertama launching di Jogja waktu itu ya, Mas. Kayaknya tahun 2024 ya, November ya. Nah, itu aku dapat informasi juga dari kolega teman, terus katanya ini hubungi Mas Edo nih, kayaknya di EE ini kenceng nih. Nah, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol sharing ya, Mas ya. Itu pada waktu itu juga sudah ada arah ke AI for productivity, tapi belum menghasilkan secara segede sekarang. Belum. Jadi dari ngobrol sama Mas Hanif, terus saya coba masukin ilmu saya di korporat gitu. Dia juga, ya dari situ meledak. Meledaknya momennya di pas Februari itu 2025 udah mulai ngumpul ya. Juli itu mulai. Langsung del gitu ya. Jadi setiap penghasilan kami itu kami putar lagi untuk iklan. Iya benar. Itu sangat banyak sebenarnya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong Mas, ini kan permainan dari wilayah AI ya, pasti digitalnya kenceng ya. Itu platform-platformnya pasti selain Instagram juga ada yang lain ya? Ada yang lain. Oke, itu permainannya pakai iklan biasanya? Pakai iklan, betul. Iklannya ya sebatas iklan untuk kita ngiklan saja atau ada strategi itu Mas biasanya? Jadi karena kita baru mulai di Juli kan banyak hal yang kami nggak tahu sebenarnya. Mana yang bakal laku, mana yang enggak. Jadi kami itu nyebar di LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube Shorts, Threads, ya? Twitter gitu. Banyak. Dan satu hari itu kami bisa ngupload sampai 30 konten. Satu hari? Iya, per platform. Per platform, 30 konten dari beberapa banyak orang yang melaksanakan ya? Iya, betul. Oh ya kan ada yang bagian mungkin buat produknya. Gitu. Jadi di bulan Juli juga kita udah rada agresif gitu. Kita langsung hire 7 orang buat kerjain konten. Satu orang bisa ngerjain 5-10 gitu kan, kita upload. Nah dari banyak itu, KPI-nya sebenarnya 1000 konten sebulan minimal. 1000 konten yang diupload minimal. 1 bulan? 1 bulan. Oh target ya? Target, betul. Nah dari 1000 konten itu kami pasang iklan semuanya. Misalnya satu konten itu mungkin $1.000, $1. Nah, mana yang ngasilin duit, kami tambahin lagi. Berarti untuk membiayai operating dari tim yang menyetorkan konten karya, itu misalkan nih Mas, dalam satu ekosistem produk digital kan ada semacam market ya. Ada market, di situ kan e-booknya ada banyak. Ada yang judulnya A, B, C, D, ada yang AI, ada yang lain. Nah, kan kalau iklan nih, dalam 1 bulan kan 1000 langsung. Nanti kan belum tentu pasti laku kenceng semuanya. Cara bagi hasilnya gimana nih Mas? Nah itu gimana? Untuk saat ini kan produk-produk yang laku tuh kami yang pegang sendiri ya. Pegang sendiri. Jadi kasarnya ini ya, kita kan jual produk tuh ada yang video rekaman, ada yang ebook, ada yang custom GPT. Itu yang AI khusus untuk satu fungsi gitu. Kayak software aja. Software. Nah dari itu semua pada saat ada pemasukan misalnya 10 juta. Nah 10 juta itu 20% kami simpan untuk bayar gaji, jadi gaji pegawai. Berarti kayak yang mereka itu melakukan aktivitas setor konten ke dirimu, itu dapat. Oh ini pembagian dari kemarin kayak gitu. Nanti kalau mungkin produknya dia dilala yang laku kenceng, ada bagi persentase juga. Jadi buat bayar gaji gitu. Nah sisa 8 juta tuh, 8 juta mungkin 3-4 kami bakar lagi buat iklan. Jadi untuk itu 8 juta untuk iklan ya? Hampir segitu dalam 1 bulan ya? Bahkan lebih sih Mas. Lebih. Untuk di Juli emang segitu. Kira-kira segitulah. Untuk skalanya mungkin biar teman-teman tahu, di Juli itu gaji saya, Mas Hanif sama Mas Gema gitu yang manajemen itu cuma 2,2 juta. Ya untuk hidup lah ya. Untuk hidup di Jogja. Ya. Tapi di bulan Agustus sudah berkali-kali lipat gitu. Karena sekarang budget kami itu untuk iklan alhamdulillah udah 2 juta sehari. Sehari 2 juta. Otomatis gaji udah pasti 2 digit nih. Iya. Untuk hidup yang bebas maksudnya. Kalau untuk income omset kan udah pasti banyak dong. Cuma kan kita harus bagi-bagi ya Mas ya. Bagi-bagi ke pegawai, bonus. 2 juta itu kalau teman-teman digital marketing mungkin pernah dengar istilah ROAS. Jadi ROAS itu uang yang masuk
Dari 2 juta yang keluar, kadang ROAS-nya di angka 2 sampai 3. Jadi mungkin satu hari bisa dapat 4 juta. Buruk-buruknya 3,5 atau 3 juta. Itu dalam satu hari ya? Satu hari. Itu nanti dibagi lagi budget untuk 1 bulan? 1 bulan. Jadi ada iklan, gaji. Gitu. Supaya sustain ya Mas ya? Sustain. Ternyata kalau nggak main iklan itu kadang nggak sustain ya? Betul. Baru tahu belum lama ini. Nggak semudah itu ketika sudah viral, terus nggak dilanjutkan dengan produk yang dijual dan iklan, itu biasanya cuma kadang kelewat waktu udah ganti lagi ya? Ganti lagi. Oke, berarti menciptakan momen agar tetap laku ya Mas? Betul, momennya harus gini. Makanya kami tuh pasang iklan tuh nggak cuma di Instagram, tapi juga boost juga. Ini kan Instagram tuh ada 2 tipe iklan. Ya. Satu iklan itu untuk sales, beneran untuk jualan aja. Satunya lagi untuk nambahin follower. Oke, ya benar. Nah, kami itu pasang iklan di kedua-keduanya. Jadi yang untuk follower itu saat ini dari bulan Juli sampai rekaman ini September tanggal 5 kami udah ngabisin 28 juta. 28 juta untuk iklan saja. Iya, untuk follower aja. Followers saja ya. Followers. Iklan followers ya. Followers saja. Betul. Okay. Kalau untuk iklan sales itu udah di angka 1 sampai 2 juta sehari. Oke, ya lumayan sih untuk itu, tapi kan dibandingkan dengan itu efek jangka panjang dominonya itu sangat kenceng ya Mas ya. Nah, ini tadi Mas Ahwi kan juga nunjukin ke aku data rekeningnya pemasukan di bulan Agustus ya Mas paling tinggi. Itu udah tembus 117 juta ya dalam 1 bulan ya. Welok tenan ya. Istilahnya tinggal di Jogja dengan gaji dolar dan Singapura ya lumayan. Alhamdulillah kan bisa kita putar aja, enggak langsung dihabisin kan ya Mas ya, karena perlu mencari cara untuk tetap ada susten yang lain ya Mas ya. Kalau dari saya yang ngeliat dari cash flow dari keuangannya, sebenarnya rada simpel sih Mas. Misalnya sekarang kan follower akunnya 9.000. Tapi 9.000 udah ngasilin 100 jutaan. Karena itu udah fokus untuk Instagram bisnis ya Mas ya. Iya betul. Nah berarti hitungan simpelnya kalau 9.000 follower ngasilin 100 juta, 20.000 follower bisa ngasilin 2 kali lipat. Ya, dengan catatan itu untuk productivity. Kalau untuk follower pribadi kan kadang beda-beda ya. Betul. Jadi memang gitu. Saya kalian kalau misalnya 9.000 follower dapat 100 juta, 20.000 follower bisa dapat 200 juta. Oke. Ya. Kalau 100.000 follower bisa dapat 1 M sebulan. Mungkin. Tapi angkanya gitu kan. Dengan kalkulasi data kan mungkin seperti itu. Betul. Ya nanti semoga gitu. Karena cara kalkulasi data sekarang cepat Mas. Dari data keuangan saya download, saya taruh ke ChatGPT, dianalisis udah. Jadi saya minta dia aja yang analisis. Oh iya, kita nggak usah mikir-mikir cara ya. Iya. Suruh aja ChatGPT gitu ya. Itulah cepatnya dunia sekarang ya. Productivity kan? Benar. Simpel aja. Simpel. Buat kaya untuk saat ini mungkin cepat, asal tahu caranya. Iya benar. Dan ini cara yang benar gitu loh. Ada pertukaran uang, ada barangnya, gitu. Bukan cara-cara yang nggak benar ya. Cara yang benar ini ya. Genset yang baik. Oke. Jadi sebenarnya caranya cuma itu. Kalau dilihat kerjaan saya setiap hari itu adalah narik data, kan kita pakai platform kayak link.id. Ya, link.id. Ada Scalef juga, ada goakal.com juga, ada Instagram, ada TikTok, ada itu kan semua datanya banyak ya. Saya minta tim untuk ngedownload datanya, kirim ke saya, saya taruh ke ChatGPT semuanya. Oh, kalau berarti ke ChatGPT itu kan download data by PDF atau Excel? Dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya bisa. Terus di-upload ke ChatGPT. Terus saya bilang, hitung udah itu tuh hitung play hitung saya chatnya gitu ya, hitung play gitu loh, langsung keluar gitu dari analisisnya segala macam. Terus saya tanya lagi, ya udah cara naik 2 kali lipat gimana? Oh disebutin ya udah. Dia ngitungin kan? Dia ngitungin. Kamu harus kayak gini. Harus kayak gini. Berarti fungsinya kencang banget ya ternyata ya? Kencang banget ya. Jadi dia langsung tahu mana yang salah, mana yang kurang, gitu. Oh jadi banyak belajar nih aku, karena selama ini aku hanya memanfaatkan otak saja gitu. Ya kadang ada burnout-nya juga sih. Burnout-nya pasti. Oh iya. Kalau ini istilahnya dalam 1 hari bisa nganalisis pasar banyak banget. Banyak banget, benar. Iya. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai ChatGPT yang plus ya, bayar $20. Yang $20. Itu ada fitur namanya web search. Jadi dia bisa nge-google sendiri, baca jurnal sendiri, baca berita sendiri. Udah Mas tinggal nunggu doang gini ya. Bos besar gitu ya. Dia gitu aja. Enak ya? Enak.
Asal tahu caranya. Oke. Itu yang nggak semua orang bisa tahu. Iya. Maka itu belilah e-booknya di AFP, AI for Productivity. Oke. Ya. Gitu. Nanti mampir ya ke Instagramnya AFP ya namanya. AI for Productivity. AI for Productivity ya teman-teman. Itu nanti di situ ada banyak tutorial. Ya. Mungkin bisa teman-teman beli lah di situ e-booknya ya. Nanti kalau pengen belajar ya murah kok ya Mas ya e-booknya. Murah. Oke. Nah, ini dari semua ekosistem bisnis yang udah terbentuk di Mas Ahwin ini kan kayaknya udah mulai tersusun nih, udah tembus 2 digit sampai ratusan juta ya tiap bulannya income-nya ya. Kira-kira untuk langkah ke depan selanjutnya nih, sementara kan sambil berjalan untuk memperbesar ini, kira-kira ada goals besar nggak ini dari Mas Ahwi sendiri? Oh iya, ada. Revenue yang paling utama. Penghasilan. Kalau saya mau sedikit teknis ya teman-teman ya, saat kita mengoperasikan bisnis yang ratusan juta, yang paling bahaya sebenarnya adalah gaji pegawai. Oh, kenapa nih kira-kira? Karena misalnya penghasilan 100 juta nih, gaji pegawai segini nih, tiba-tiba penghasilannya turun, nggak mungkin pegawai nggak dibayar kan? Oh iya benar. Sangat nggak mungkin kan? Jadi yang harus diamankan dulu adalah likuiditas. Bahasa simpelnya uang di rekening itu harus ada. Oke. Buat gaji pegawai 3 bulan ke depan, 5 bulan ke depan. Ngamanin itu dulu ya. Ngamanin itu dulu. Jadi itu salah satu tugas yang saya fokuskan itu adalah nambahin uang untuk pembayaran gaji. Spare budget untuk gaji. Pembiayaan pegawai. Betul. Oke. Dan nguatin di situ dulu ya. Iya. Oke. Biasanya tuh kalau orang buru-buru tuh ngeliatnya, wah kalau pasang iklan ngasilin duit, bakar semua di iklan gitu. Malah habis total ya. Habis total. Jangan. Jadi saya fokus di itu dulu, terus biaya admin kan banyak admin yang bayar. Iya. Jadi yang fixed cost itu saya pegang dulu, amanin. Nah nanti yang variable cost-nya baru saya mikirin cara dapat 1M sebulan. Tapi itu pun pelan-pelan dari 100 ke 200 dulu targetnya. Oh iya, berarti dari 100 kalau langsung ke 1M nanti jeglek juga ya. Jeglek juga. Secara pola pikir dan macam-macamnya akan ada perputaran yang ketimpangan banget ya. Bener. Oh berarti bertahap ya Mas? Bertahap. Oh 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya dulu. 3 kali lipat. Enaknya kayak gitu ya berarti kalau main bisnis ya. Oh iya. Terus harus jaga profitnya juga. Oh soalnya misal udah nyentuh 100, sebisa mungkin minimal sama lah, atau naik. Betul. Ya angkanya. Oh itu yang enggak gampang ya Mas ya. Enggak gampang. Gitu. Makanya kadang tuh ngeliatin bisnis tuh enak ya, buka cabang baru gitu. Iya. Tapi sebenarnya masalah baru. Masalah baru karena belum tentu yang di sana menghasilkan 2 kali lipat. Cost-nya udah pasti 2 kali. Betul, 2 kali itu dia. Jadi itu kalau ngomong visi sebenarnya gampang. Visinya adalah memperbesar marketnya. Oke. Jadi sebanyak-banyak orang belajar AI, terus kami bisa bikin tempat utama orang belajar AI. Kalau mau belajar AI itu tempat kita. Ya istilahnya kayak kalau bisa punya gedung atau tempat yang untuk coworking space bareng gitu ya tentang AI atau macam-macam. Tapi itu kan ngomongin visi ya. Visi mah gampang. Prakteknya yang susah, implementasinya. Kayak tadi saya bilang gaji harus ada. Biaya admin harus ada, biaya iklan harus ada. Iya. Gengsi harus ada. Ini kayaknya menarik nih. Kenapa kok kau memberi peran bahwa di dalam visi misimu untuk menjadi sebuah kolaborator tim, gengsi itu harus ada. Nah, itu karena apa? Apakah karena dirimu memang gengsi atau memang ada nilai yang lain nih dari gengsi? Asal gengsi yang baik ya mungkin. Jadi betul. Jawabannya karena gengsi itu aneh. Oh aneh. Anomali kok. Anomali ya ternyata ya. Kalau teman-teman buka aiforproductivity.id, itu ada konten-konten saya, belakangnya itu orang potong mangga, tuh nggak? Oh iya. Saya ngejelasin sesuatu, orangnya di belakang videonya ada potong mangga. Ada Minecraft, ada Subway Surfer. Kan istilahnya macam-macam. Iya, brain rot kan. Brain rot. Tapi itu yang laku. Oke. Maksudnya kalau tidak ada masukan, tidak ada aspirasi dari teman-teman Gen Z yang di AFP, itu nggak mungkin ada video-video itu. Oh, kayak anomali ya? Anomali. Seolah-olah kan kayak nggak menarik ya, karena fokusnya di belakangnya itu ada aktivitas yang lain nih. Estetik juga nggak terlalu misal, karena belakangnya bocor-bocor, tapi kok laku? Kenapa? Iya. Karena marketnya Gen Z gitu loh. Jadi untuk bisa ngobrol sama Gen Z, timnya juga. Oke, paham. Berarti lebih ke nantinya Gen Z tersebut adalah berperan untuk merangkul
hal-hal yang lain yang mungkin bisa ada pola pikirnya dia yang bersifat anomali yang nggak didapat di generasi-generasi yang lain. Milenial aja mungkin kreatif, tapi mungkin nggak terlalu anomali ya. Betul. Anomalinya. Gitu. Kita nyari yang anomalinya itu ya. Betul. Makanya di AFP itu saya selalu bilang sama tim, kalau ada ide aneh, lakukan aja nggak apa-apa. Santai aja. Karena justru yang saat ini dibutuhkan society kan bukan yang paling keren. Betul. Justru malah yang belum ada atau mungkin janggal. Ya istilahnya nggak ada nih di tempat lain. Itu ya. Oh di situ ya. Dan itu aneh-aneh. Itu hanya didapatkan di Gen Z ya. Betul. Kan kalau milenial atau sebelumnya kan korporat ya. Korporat, kreatif, rapi, terstruktur gitu ya. Company profile. Itu udah banyak. Terutama yang udah dimainin sama market-market besar. Betul. Iya. Jadi kita nyari keanomalian. Betul. Kalau teman-teman buka ada video saya ngejelasin custom GPT, ngebahas vibe coding. Belakangnya ada orang loncat-loncat. Aneh. Tapi orang jadi mungkin ketarik ya. Ini kok belakangnya ada apaan ya? Gitu. Jadi kegiring semua gitu loh. Bener. Oh ya di situ mungkin anomalinya ya. Keren sih, keren. Karena di situ. Aku juga heran. Aku juga menggarisbawahi bahwa Gen Z mungkin pada titik tertentu ada sorotan, tapi di balik itu semua, kalau memang energinya dia itu terarahkan, itu jadi hasilnya itu unlimited gitu loh. Betul. Iya ya, anomalinya itu ya. Itu yang kita nggak bisa prediksi ya, karena urusannya vertikal ya, mungkin sama yang Maha Kuasa. Wis intinya jadi gitu aja ya. Oke. Itu yang perlu dijaga. Kalau milenial kan mereka ada kaku ya. Iya, agak kaku. Mereka tuh ngurusin misalnya admin, ops gitu. Disiplinnya kuat. Kalau Gen Z kan chaotic, itu biarin aja. Iya. Yang penting dirangkul aja. Menarik sih di situ ya. Nah, titik temunya gitu lah. Istilahnya mempertemukan beberapa generasi, nanti dipilah sesuai dengan apa yang dia interest gitu ya, Mas. Betul. Dan ini sedikit berbeda sama yang lain. Kalau saya ngeliat perusahaan itu yang paling utama itu adalah salesnya. Penjualannya ya. Yang penting laku dulu deh. Ada income deh. Betul. Jadi pada saat ngebikin produk, kita tuh bikin produk secukupnya aja. Yang orang baca atau konsumsi bisa mengerti, bisa bermanfaat, tapi udah itu aja. Itu jualannya. Karena ujung-ujungnya kalau bikin produk sehebat apapun, kalau nggak bisa jual sama aja bro. Ini keren nih, oh ya keren, sekarang laku nggak? Gitu doang. Berapa? Gitu. Income berapa? Sama aja, yang penting lakunya itu loh. Itu yang nggak didapetin di tempat lain bro. Iya. Makanya jangan lupa kunjungi AI for Productivity. Oke, Bro Ahwi, mungkin dari sini kita banyak belajar ya bahwa sebuah konten produk atau karya itu hebat saja atau keren saja itu tidak cukup. Yang penting gimana mengelola caranya itu supaya bisa productivity itu kan bukan hanya menghasilkan dapat karya ya, tapi juga laku dan menghasilkan income. Betul. Nah, aku jadi banyak belajar nih. Kalau dulu, kalau aku jujur milenial sih, jadi Janggal. Ya, agak gimana ya cara kerjanya ya. Oh, ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama Mas Awi, masuk akal juga sebenarnya, karena itu adalah sebuah wilayah jalur yang tidak dimasuki oleh semua generasi atau orang. Betul. Ya, kadang orang-orang itu belum sampai mau terjun pun udah mempertanyakan belok dulu gitu loh. Iya kan? Nah, di situ. Oke, berarti di situ ya. Nah, ini ngomong-ngomong dari Mas Awi, ada pesan-kesan nggak nih untuk teman-teman muda di luar sana bahwa sebenarnya hidup di masa ini itu bagaimana sih agar kita bisa istilahnya itu menyesuaikan diri dengan zaman, karena perkembangan zaman kan sangat cepat nih. Nah, mungkin siapa tahu bisa bermanfaat nih untuk teman-teman di luar sana nih. Mungkin sedikit latar belakang, saya pernah jadi career coach di FOU. Ya. Sampai sekarang ada beberapa orang ngajak ngobrol, dan kalau ditanya, Mas karir kedepannya bagus apa gitu, cara buat bertahan hidup, saya bilang lebih mending jadi content creator daripada jadi pegawai, karena susah banget cari kerja sekarang. Susah banget. Dan di Amerika pendiri-pendiri AI, pembuat AI gitu ya, mereka bilang pekerjaan paling aman 10 tahun ke depan adalah tukang air ledeng. Apa itu? Tukang pipa. Oh, tukang pipa. Karena semua pekerjaan kan bisa pakai AI. Oh, karena itu teknisi kan nggak bisa, mungkin AI-nya gerakin baut sendiri. Mungkin kan itu belum bisa lagi. Belum bisa, karena masih masuk gitu ya. Kalau dulu kan pekerjaan yang dianggap keren sama keluarga, sama lingkungan,
analis market, analis saham, manajer. Tapi kerjaan itu kalau kamu taruh data ke ChatGPT, udah keluar semua ya. Datanya. Biasanya kayak manajer udah nggak perlu, analis market udah nggak perlu gitu. Dan simpelnya kalau teman-teman buka lowongan kerja digital marketer, itu yang apply bisa 200 orang. Tapi kalau teman-teman nyari tukang AC-mu mati. Paling daftar berapa orang? Lama lagi. Bentar ya Pak, saya di komplek ini dulu. My God gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua di momen ini udah nggak boleh gengsi. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu bisa jual video affiliate plastik sampah lakukan gitu loh. Ya. Yang penting ngasilin aja, dan halal ya. Kalau nggak halal ya legal lah minimal. Ada peraturan gitu kayak gitu. Dan terbuka untuk coba-coba hal aneh. Anomali itu terkadang ternyata rezekinya di situ. Oke. Berarti yang bisa aku tangkap adalah kamu produktif, menghasilkan sebuah karya, tapi jangan lupa sales atau penjualan dan income-mu harus ditingkatkan ya. Setiap waktu ya. Betul. Follower banyak nggak ngasih duit? Bodoh aja. Gitu. Karena saat ini yang bisa untuk dilakukan nilai tukar adalah money. Oke, teman-teman karakter people, mungkin kita bisa belajar banyak ya dari Bang Ahwi bahwa productivity itu penting, apalagi ditunjang dengan AI ya, dan bisa menghasilkan cuan atau uang yang potensinya itu sangat besar ya Mas ya, bisa tembus 2 digit. Tadi bulan Agustus saja valuasinya udah 100 juta ya. Wah, besok benar-benar udah 200 juta ya Mas. Amin, ini lagi pikirin. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis selanjutnya ya. Sampai ketemu dengan Mas Ahwi di acara selanjutnya, dan mungkin kita akan melakukan cuaners yang lain ya. Oke, salam.